ambulan, ya Allah, semoga selamat. Visual amatir ini saudara, tampak ambulans dibawa dengan rakit yang sudah dipasangi pelampung dari jerigen. Warga kemudian beramai-ramai mendorong rakit tersebut ke dalam sungai dengan menggunakan tali menyeberang di dalam sungai yang arusnya cukup deras saudara. Hal ini saudara terpaksa dilakukan karena jembatan penyeberangan yang jadi satu-satunya akses di wilayah tersebut terputus pasca diterjang banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi di Gayo Lues, Aceh. Mobil ambulans juga terlihat ada tulisan Puskesmas Rerebe saudara. Mobil ambulans ini diseberangkan untuk membantu warga korban bencana untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu saudara, pasca bencana pada 26 November lalu membuat 53 rumah warga di desa Lokpuuk, Aceh Utara hilang saudara. Tingginya debit air pada muara sungai juga membuat warga di desa ini tidak bisa keluar dari permukiman kecuali menggunakan perahu tradisional milik nelayan menuju ke wilayah yang terisolasi. Menurut kepala desa, hingga kini warga yang rumahnya hilang diterjang banjir dan juga gelombang air ini saudara masih mengungsi. Jalan-jalan desa putus total, akses untuk melintas jalan ini masih terisolir sampai hari ini, belum tersentuh. Yang terancam di sana, di lorong barat, ada 130 kakak, yang 53 rumahnya itu nggak tahu di mana rimbanya. Karena di bawah arus, gelombang, dan bukan hanya rumah yang dibawa, tapi tanah warga yang tempat rumah itu sendiri hilang total. Terlalu lelah Bu, kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Bertahan hidup di tengah bencana, ini yang ada di benak warga korban banjir bencana saat ini. 3 pekan pasca banjir dan longsor, mereka masih harus berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan bantuan. Seperti yang dialami oleh warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh yang harus berjalan melintasi bukit terjal dan lereng yang curam demi mendapat bantuan. Korban banjir di pedalaman hingga kini masih minim bantuan. Penyaluran bantuan pun menjadi perjuangan yang tak mudah bagi para relawan. Ini yang dialami oleh Rahmat Maulizar, relawan asal Aceh Barat, saat menyalurkan bantuan menuju desa Sikumur, Aceh Tamiang. Ia harus menaiki perahu, melintasi jalan berlumpur dan terjal demi bantuan bisa sampai ke korban banjir. Paket bantuan yang sudah kita paketkan dalam plastik. Di sana ada kelambu dalamnya, ada perlengkapan mandi dan snack roti dan minyak. Di tengah keputusasaan, warga Aceh Tamiang pun mengibarkan bendera putih sebagai simbol tanda menyerah dengan kondisi ini. Warga mengaku kondisi di kabupaten ini masih lumpuh, tempat tinggal, mata pencaharian, hingga infrastruktur hancur. Saat ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya memprihatinkan lah, Dek, kalau begini ini kan. Cuma yang kami butuhkan tengah ini sekarang ini air bersih, pemadaman lampu kan, sehingga tidak ada sinyal mau komunikasi kemanapun. Nah itulah keluhan kami. Lelah nggak sih Pak dengan kondisi seperti ini? Terlalu lelah Bu, kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Senator Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Sudirman Haji Uma pun
menilai penanganan banjir di Aceh masih belum dilakukan secara menyeluruh. Memang belum maksimal ya. Belum maksimal penanganan bencana yang ada di Aceh, mengingat saat ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dalam hal yang secara komprehensif, ya, tidak menyeluruh. Jadi kita menginginkan penanganan bencana ini dilakukan oleh pemerintah secara holistik. Ada keterpaduan. Karena kebutuhan masyarakat Aceh hari ini bukan hanya kebutuhan makan, pangan. Tapi di luar daripada itu, masyarakat Aceh hari ini kan membutuhkan tempat tinggal. Kemudian membutuhkan infrastruktur. Dan itu semua lumpuh hari ini. Jadi pemerintah tidak hanya mengejar itu dalam bentuk bantuan-bantuan, yang bantuan itu pun tidak bisa terrealisasi secara menyeluruh. Hampir 3 pekan bencana banjir dan longsor berlalu, akses jalur darat di sebagian Sumatera masih lumpuh. Beberapa alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalan yang terisolasi. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat segera rampung sehingga distribusi logistik dapat diterima oleh warga. Tim Liputan Kompas TV.